Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Islam Klasik, yang mana tema kali ini adalah pemikiran dari Ibnu Bajjah. Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Sahih, yang dikenal dengan Ibnu Bajjah, yang mana orang-orang Eropa pada abad pertengahan menamai beliau dengan nama Alvin Pes. Beliau lahir pada abad 11 Masehi. Tahun kelahirannya yang pasti tidak diketahui, demikian pula masa kecil dan masa mudanya. Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah ialah bahwa ia hidup di Seville, Granada, dan Fez. Menulis beberapa risalah tentang logika di kota Seville pada tahun 1118 Masehi. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof anis, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Fakta ini dapat diterima karena di masa itu belum terjadi pemisahan dalam suatu buku antara sains dan filsafat, sehingga seseorang yang mempelajari salah satunya terpaksa bersentuhan dengan yang lain. Ia juga aktif dalam dunia politik, sehingga Gubernur Zaragoza Daulatul Murabit Abu Bakar Ibnu Ibrahim Asy-Syahrawi mengangkatnya sebagai wazir. Dan selanjutnya adalah beberapa pemikiran dari beliau. Baik, yang pertama metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada itu al-maujudah, itu terbagi menjadi dua, yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi, sifatnya finite, terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain, yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak. Nah, dalam arti penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim atau materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerakan jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang sifatnya infinite atau tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan ahal atau Tuhan. Pemikiran selanjutnya adalah jiwa. Menurut pendapatnya Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat, alat-alat jasmania dan alat-alat rohania. Alat-alat jasmania diantaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau Albert Al-Khwarizmi atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan berupa surga maupun balasan siksaan berupa neraka. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal faal yang diatasnya dengan jalan ma'rifat filsafat. Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Selanjutnya adalah politik atau teori pemerintahan. Pandangan politik Ibnu Bajjah itu dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi, sebagaimana Al-Farabi dalam bukunya Al-Madinat Al-Fadilat. Ibnu Bajjah itu juga membagi negara menjadi negara utama atau sempurna dan negara yang tidak sempurna, seperti negara jahilah, fasihah, dan lainnya. Demikian juga tentang hal-hal yang lain seperti persyaratan kepala negara dan tugas-tugasnya selain mengatur negara juga mengajar dan pendidik. Pendapat Ibnu Bajjah ini sejalan dengan Al-Farabi. Nah, bedanya yang terletak pada penekanannya. Kalau Al-Farabi titik tekannya pada kepala negara, sedangkan
Ibnu Bajah ditekannya pada warga negaranya. Warga negara utama menurut Ibnu Bajah, mereka tidak lagi memerlukan dokter dan hakim, sebab mereka hidup dalam keadaan puas terhadap segala rezeki yang diberikan Allah, yang dalam istilah agama disebut dengan al-qanaah. Mereka tidak mau memakan makanan yang akan merusak kesehatan. Mereka juga hidup saling mengasihi, menyayangi, dan saling menghormati. Oleh karena itu tidaklah akan ditemukan perselisihan antara mereka. Mereka seluruhnya mengerti undang-undang negara dan mereka tidak mau melanggarnya. Yang keempat adalah akal dan makrifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Bajah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Ibnu Bajah percaya pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Ia berpendapat akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Lebih jauh, ia menjelaskan tingkatan-tingkatan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama, sebagian lain berasal dari akal-akal lainnya. Hubungan antara yang diperoleh dan tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di dalam rumah. Ibnu Bajah berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai puncaknya makrifat dan meleburkan diri pada akal faal atau akal aktif jika ia telah dapat terlepas dari sifat kerendahan dan keburukan-keburukan masyarakat, serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh makrifat dan ilmu sebesar mungkin, juga dapat menenangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewaninya. Ibnu Bajah menjelaskan bahwa masyarakat manusia itulah yang mengalahkan perorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikirnya, serta menghalang-halanginya dari kesempurnaan melalui keburukan-keburukan dan keinginan-keinginannya yang menggebu. Jadi seseorang dapat mencapai tingkat kemuliaan setinggi-tingginya melalui pemikiran dan memperoleh makrifat yang tidak akan terlambat. Apabila akal pikiran dapat menguasai perbuatan seseorang dan mengabadikan diri untuk memperolehnya. Baik, mungkin itu beberapa pemikiran dari Al-Farabi yang mana dapat kita tarik sedikit kesimpulan bahwasannya beliau adalah filsuf Islam yang lahir pada abad 11 Masehi. Beberapa pemikirannya yang kami presentasikan tadi, yang pertama adalah masalah metafisika atau ketuhanan, yang pada intinya Allah tidak hanya penggerak, tetapi ia adalah pencipta dan pengatur alam. Yang kedua, jiwa. Menurutnya setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Yang ketiga, politik atau teori pemerintahan. Pandangan politik Ibnu Bajah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Perbedaannya hanya terletak pada penekanannya. Al-Farabi titik tekannya pada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajah titik tekannya pada warga negara atau masyarakat. Yang keempat, akal makrifat atau pengetahuan. Menurutnya akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat atau pengetahuan yang benar dapat diperoleh melalui akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran yang membangun kepribadian. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran beliau yang mana kami belum bisa menyampaikan lebih detail lagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.